wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemui Anda lagi tentunya di Keluarga Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan memberikan banyak informasi dan manfaat pengetahuan tentang parenting untuk Anda di rumah. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, program ini merupakan dukungan pemerintah terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia agar belajar di rumah dengan produktif. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang tua untuk menanamkan toleransi pada anak. Nah, untuk itu ada Om Yosi dari Project Pop yang akan berbagi pengalaman kepada kita. Langsung saja yuk kita lihat. Halo Ayah Bunda, di mana saja Anda berada, senang sekali bisa mendapati Anda. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik aja. Dan sekarang lagi santai kan? Kita ngobrol sebentar ya. Saya punya sesuatu yang ingin saya bagikan. Kita tahu kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia itu kaya akan perbedaan. Memang faktanya perbedaan itu tidak bisa dihindari, karena memang Tuhan menciptakan setiap kita berbeda. Tetapi kita sering menjumpai orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dalam perbedaan. Bahkan orang-orang yang juga intoleransi. Nah, dalam perbincangan ini saya punya tips nih yang ingin saya bagikan buat orang tua, yaitu bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan toleransi pada anak. Oke, sudah siap? Nah, saya punya 3 tips nih. Saya mengajarkan 3 cara ini kepada anak saya. Yang pertama adalah menerima perbedaan. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan. Apa sih itu namanya menerima perbedaan? Kita mau mengajarkan sama anak kita, sebelum dia bisa menerima perbedaan, dia harus mengerti bahwa berbeda itu nggak salah. Nggak ada yang salah dengan perbedaan, karena memang Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda. Dia harus yang nyaman dengan keberadaan dirinya, bahwa dia berbeda secara fisik dengan orang lain atau temannya. Dia berbeda secara mungkin keluarganya, orang tuanya, atau status sosialnya. Kita harus ajarkan itu. Nggak masalah dan nggak apa-apa berbeda. Karena kalau saya sih bilangnya sama anak saya, kamu adalah superhero nih. Tuhan ciptakan kamu dengan kemampuan khusus, makanya harus memiliki sekolah yang khusus, keluarga yang khusus, lingkungan yang khusus, supaya keluar kemampuan khusus kamu, potensi kamu, talenta kamu. Jadi tidak ada yang salah dengan perbedaan. Kamu oke, kamu spesial, teman kamu juga spesial. Nah, yang kedua berarti menghormati perbedaan tersebut. Untuk menghormati suatu perbedaan, kita harus mengajarkan sama anak kita bahwa walaupun kita berbeda, jangan merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Dalam pengertian sombong atau tidak rendah hati. Kita harus menyikapi orang lain itu dengan rendah hati dan jangan sombong. Bahkan dengan sikap yang sopan, yang tulus, tidak basa-basi. Masalahnya kalau mengajari menghormati perbedaan ini memang lebih banyak harus kita contohkan sih. Karena seringkali kita bilang sama anak kita, kamu kalau menyikapi perbedaan itu tenang, santai, nggak apa-apa orang berbeda. Tapi kita sendiri di depan anak-anak kita, kalau kita menyikapi perbedaan suka kita lupa. Apa yang kita ajarkan sama yang kita contohkan berbeda. Kita suka marah, lepas kendali. Kita suka menggunakan kata-kata yang kasar. Sehingga mereka tidak melihat, papa kok kayaknya ngajarin kesopanan tapi tidak mempraktekannya. Jadi itu harus kita praktekkan supaya anak kita melihat, oh begitu yang namanya menghormati perbedaan. Oh begitu caranya menyikapi perbedaan. Itu dia, menghormati perbedaan. Yang terakhir adalah mengutamakan kebersamaan. Kita harus ajarkan sama anak kita bahwa penting daripada kemenangan. Banyak orang tua hanya mengajarkan anaknya cara untuk menang. Cara untuk menang. Menang adalah segalanya. Padahal kita mesti ingat bahwa menang itu bukan segalanya. Apa untungnya menang kalau setelah itu jadi musuhan sama temennya. Jadi pertandingan, tapi dia juga memikirkan untuk bagaimana memenangkan perasaan teman. Oke, demikian tips dari saya. Thank you. Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan Halo ayah bunda sekalian, kita lihat berikut tayangannya. mengenai bagaimana menanamkan toleransi. Halo ayah bunda sekalian, saya
bermaksud berbagi tips mengenai bagaimana menanamkan toleransi kepada anak-anak kita. Ayah bunda, dunia kita terhubung satu sama lain, baik di dunia sosial, ekonomi, politik. Kita semuanya, seluruh dunia ini terkoneksi. Oleh sebab itu, ayah bunda sekalian, betapa pentingnya kita menanamkan toleransi ini, sehingga anak kita mampu menerima perbedaan dengan siapapun di dunia ini, baik dari segi budaya, agama, bahasa, ras. Yang ingin saya berikan kepada ayah bunda sekalian. Pertama adalah, mampukah kita untuk bisa mengajak anak-anak kita bertoleransi sedini mungkin? Perkenalkan anak-anak kita dengan orang-orang lain yang berbeda, baik secara kulit, bahasa, budaya, agama. Apabila mereka terbiasa bergaul dengan anak-anak seperti ini, orang-orang seperti ini, saya yakin mereka akan merasa, ya, mereka menghargai aku menghargai mereka. Dunia ini indah. Berikutnya adalah, apakah kita bisa mengajak anak-anak kita misalnya pergi ke tempat-tempat yang berbeda dari yang biasa mereka jalani, mereka lihat sehari-hari. Ayah bunda sekalian, ada cara lain yaitu dengan cara dongeng. Apabila kita bisa mencari cerita-cerita yang bisa menyampaikan toleransi ini, di mana para tokoh bisa saling menyayangi, menerima, menghargai satu sama lain walaupun mereka berbeda, bangsa berbeda, dan mereka memiliki tujuan-tujuan bisa berkolaborasi, maka anak-anak kita akan mampu tertanam sedari kecil karakter toleran ini. Mudah-mudahan ayah bunda kita mampu menjadi ayah bunda yang bisa menanamkan toleransi ini dan mengajak anak kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi warga dunia yang hebat dan membawa Indonesia menjadi negara yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Masih di Keluarga Indonesia, dan saya senang sekali pastinya bisa menemani Anda tetap produktif dari rumah Anda. Nah, untuk Anda sahabat Keluarga Indonesia, rencana apa yang sudah dilakukan hari ini dengan anak-anak Anda? Adakah dari Anda ayah dan bunda yang merencanakan kegiatan hari ini bersama dengan anak-anak agar lebih akrab lagi? Atau mungkin ada yang berencana hari ini membuat kegiatan supaya anak-anak menganggap kita sahabatnya dan juga tetap asik walaupun di dalam rumah. Wow, pasti menarik sekali ya rencana-rencananya. Tapi untuk Anda yang bingung bagaimana sih caranya menjadi sahabat untuk anak agar mereka juga bisa selalu curhat, selalu berbagi pikiran dengan kita dengan nyaman pastinya. Ini dia, kita lihat sama-sama yuk bagaimana tayangan yang bisa membantu kita lebih dekat lagi dengan buah hati kita. Bunda sekalian, saya ingin berbagi beberapa tips bagaimana menumbuhkan karakter bersahabat kepada anak-anak kita. Betapa pentingnya kunci sukses, salah satu kunci sukses untuk anak-anak kita adalah bagaimana kita membangun karakter bersahabat ini. Persahabatan ini luar biasa, oleh sebab itu saya ingin berbagi beberapa tips bagi ayah bunda sekalian. Yang pertama adalah, sudahkah ayah bunda menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Sudahkah kita bisa membuat anak-anak kita curhat pada kita kalau mereka ada sesuatu yang mereka pikirkan? Yang berikutnya adalah kita mencari dongeng-dongeng di mana karakternya adalah karakter orang-orang yang bersahabat atau binatang-binatang yang sangat bersahabat dengan teman-temannya. Dan ini apabila sering kita lakukan, akan terbangunlah sikap bersahabat tadi pada diri anak-anak kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk mampu bersahabat kepada orang lain.
Dan menurut saya juga penting kita tanamkan the magic words. Terbiasa mereka menggunakan magic words ini. Terima kasih, maaf, minta tolong. Ini adalah hal-hal yang sungguh luar biasa penting dan simple, tetapi sangat menggugah orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk memaafkan kita, untuk menolong kita. Nah, ayah bunda sekalian, ini yang paling penting. Bagaimana kita menjadi sahabat anak-anak kita? Kalau kita mampu bersahabat kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang sangat berminat dalam kehidupan ini. Sangat senang untuk curhat, senang untuk berekspresi, sangat termotivasi untuk berdiskusi, ceria. Dan apabila kita bersahabat pada mereka, mereka menjadi pribadi yang sangat menyenangkan sehingga mereka Lagi di video seri pendidikan orang tua. Ayah bunda tentu tahu bahwa setiap anak punya karakter dan bakat yang unik. Mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, ada anak yang pemalu, tapi ada juga anak yang sangat percaya diri. Tahukah Anda bahwa semua anak bisa diajari untuk menjadi lebih percaya diri? Ayah bunda perlu memahami bahwa rasa minder adalah suatu hal yang tidak baik untuk anak. Itu adalah suatu perasaan yang dapat bertumbuh dan dapat dibawa hingga anak dewasa. Dan hal ini dapat memberikan dampak negatif untuk kehidupan anak dalam aspek sosial dan aspek pribadinya. Ayah bunda, kita masuk ke tips pertama, yaitu hindari menakut-nakuti anak Anda. Seringkali kita menggunakan metode menakut-nakuti untuk membuat anak kita jera. Namun dampaknya sangat buruk bagi anak. Anak memiliki rasa pesimis di kemudian hari dan sulit untuk mengambil keputusan. Mereka merasa takut dan merasa bimbang. Oleh sebab itu, orang tua tidak perlu lagi menakut-nakuti anak dalam pola pengasuhan. Cukup dengan memberikan alasan yang baik, alasan yang jelas, tanpa perlu ditakut-takuti. Ayah bunda, sekarang kita masuk ke tips kedua, yaitu hindari memarahi anak tanpa sebab yang jelas. Menjadi orang tua tidaklah mudah dan tantangan hidup semakin berat. Seringkali kita terbawa emosi. Marah adalah hal yang normal, tapi anak perlu diberi kejelasan alasan kenapa ayah bunda marah agar anak bisa mengidentifikasi kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Kita masuk ke tips ketiga, yaitu hindari mengejek anak. Pada saat anak melakukan kesalahan, ayah bunda seringkali tanpa sengaja menertawai atau melihat hal tersebut sebagai hal yang lucu. Namun demikian, hal itu bisa menyakiti hati anak. Anak bisa merasa dirinya malu dan enggan untuk melakukannya lagi. Oleh sebab itu, ayah bunda diharapkan untuk terus menyemangati anak saat mereka melakukan kesalahan dan mencoba terus hingga berhasil. Selanjutnya adalah tips keempat, libatkan anak dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, ayah bunda diminta untuk mengencourage atau memotivasi anak untuk mengambil keputusan sehari-hari. Misalnya saja, memilih kado untuk temannya yang akan berulang tahun, ataupun juga mencari tempat rekreasi bersama keluarga yang akan dilakukan di akhir tahun nanti. Nah, dengan kebiasaan ini, ayah bunda bisa meningkatkan rasa percaya diri anak dengan lebih baik lagi. Kemudian tips kelima, yaitu komunikasi yang efektif. Walaupun saja ayah bunda perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan anak. Berbagai macam topik bisa dibicarakan adalah tips-tips yang telah disampaikan untuk mendidik anak Anda. Sebagai orang tua,
Tugas dan amanah yang diberikan yang di atas tidaklah mudah. Ibarat Anda adalah seorang pengrajin gerabah. Anda memiliki tanah liat yang diumpamakan sebagai anak di dalam genggaman tangan Anda. Tergantung peran Anda untuk membentuk karakter tanah liat tersebut sebaik-baiknya agar kelak mereka akan berguna untuk dirinya dan juga berguna untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di seri berikutnya. Sampai jumpa di seri berikutnya. Percaya diri, hebat. Tentunya menjadi harapan ayah dan bunda memiliki buah hati dengan tumbuh kembang yang baik. Tapi semuanya perlu proses dan juga Bangsa akhir-akhir ini. Kalau ayah bunda perhatikan, hampir seluruh topik berkaitan dengan masalah kecintaan kita terhadap tanah air. Pertanyaannya adalah bagaimana cara orang tua menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak sejak dini. Tips pertama, ayah bunda diminta untuk mengajarkan kembali budaya daerah. Mencintai tanah air berarti mencintai segala keragamannya. Melalui pelestarian budaya, maka kita turut andil mencintai tanah air. Tips kedua, ayah bunda ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak Anda. Tahukah Anda bahwa bahasa adalah salah satu faktor membentuk karakter seseorang? Tips ketiga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak adalah dengan menceritakan kisah perjuangan para pejuang kemerdekaan di masa lampau. Ayah bunda, Anda bisa mendongengkan kepada anak-anak tentang kisah perjuangan para pahlawan di masa lampau yang nantinya akan membentuk rasa bangga terhadap tanah air mereka. Tips keempat, ayah bunda jangan lupa untuk memperkenalkan anak sejak dini dengan simbol-simbol negara. Sila, bendera. Untuk memperkenalkan anak sejak dini dengan simbol-simbol negara. Misalnya saja seperti lambang Garuda, kelima sila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta semua atribut dan pemaknaannya kepada anak Anda. Sekarang tips kelima, yaitu mengenai keberagaman. Ajari anak-anak sejak dini tentang keberagaman. Ayah bunda bisa mengajak anak bagaimana caranya menjaga ketenangan, Wah, sahabat keluarga Indonesia, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Semoga tayangan-tayangan tadi tetap membuat Anda semangat dan juga produktif di rumah dengan keluarga Anda. Akhirnya saya Citra Anggia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode mendatang tentunya dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.